Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan dengan rasa tanggung jawab dan salam takzim saya kepada semuanya. Izinkan saya untuk kemudian menyatakan pernyataan diri saya dalam rangka unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut dengan PDD UKT-PT. Nama saya Muhammad Lisman, nomor induk dosen nasional saya 120-29004, serta nomor NU VTK-nya 2534-7686-6913-0462. Adapun mata kuliah yang kemudian menjadi unjuk Tridharma Perguruan Tinggi pada kali ini adalah mata kuliah Digital Banking. Mata kuliah Digital Banking adalah mata kuliah inti pada program studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Riau, di mana memiliki nilai bobot SKS 3. Mata kuliah ini ditempuh atau didapatkan oleh mahasiswa program studi Perbankan Syariah pada semester 5. Proses pembelajaran dilakukan secara tatap muka atau luring sebanyak 16 kali ataupun 16 minggu. Hal ini dilakukan untuk kemudian dalam rangka bagaimana mewujudkan CPMK dan CVL serta mewujudkan visi keilmuan program studi. Mahasiswa juga dapat mengunduh berbagai macam perangkat dalam mendukung proses pembelajaran seperti modul digital banking yang saya tulis sendiri bersama tim, kemudian juga perangkat-perangkat ajar lainnya, kontrak perkuliahan, rubrik penilaian, serta mengunggah tugas-tugas di laman MLS Universitas Muhammadiyah Riau yang di sini kita sebut dengan istilahnya Sikuli, untuk mahasiswa disebut dengan istilah SIAM. Metode pembelajaran di sini yang dirancang dalam proses pembelajaran digital banking adalah metode pembelajaran dengan pendekatan STL atau Student Center Learning. Ini ditempuh untuk kemudian bagaimana melibatkan mahasiswa secara aktif untuk kemudian berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Nah, jadi proses pembelajaran ini dikombinasikan untuk mengkonstruk kemampuan mahasiswa dalam memahami konteks model digital banking, mekanisme fintech, model bisnis digital, dan teknologi yang menunjang digitalisasi pada sektor keuangan. Serta untuk mewujudkan pemahaman teoritis aplikatif dalam proses pembelajaran ini, perkuliahan ini menerapkan beberapa metode. Yang pertama yaitu ceramah partisipatif, yang kedua diskusi terstruktur, yang ketiga case study, selanjutnya penugasan proyek kolaboratif, presentasi dan umpan balik, kemudian pendayagunaan LMS dan video pembelajaran. Dalam rangka untuk mewujudkan capaian pembelajaran di sini yang mencakup 3 domain yaitu sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan yang disebut dengan KU ataupun KK. Di sini kita mewujudkan beberapa CVL yang relevan dengan mata kuliah. Adapun CPL yang relevan dengan mata kuliah adalah sebagai berikut, yaitu domain sikap, yang poin pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu mewujudkan sikap religius dan mengamalkan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Selanjutnya pada domain keterampilan, yaitu pada domain keterampilan khusus. Poin yang kedua yaitu mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur. Selanjutnya pada domain keterampilan yang pada keterampilan khusus ya, yaitu yang pada poin kelima, mampu membuat analisa keputusan strategis dalam investasi dan pembiayaan perbankan syariah. Maka setelah menyelesaikan proses perkuliahan pada mata kuliah digital banking ini, diharapkan mahasiswa itu mampu menunjukkan penguasaan pengetahuan sikap dan keterampilan yang tercermin melalui CPMK sebagai berikut. CPMK pertama, mahasiswa menguasai konsep dasar digitalisasi dalam industri perbankan. CPMK kedua, mahasiswa menganalisis teknologi dan infrastruktur yang digunakan dalam bank digital. Kemudian untuk mewujudkan capaian dari proses pembelajaran ini, maka disusunlah dan dirancanglah materi-materi pembelajaran yang tujuannya mengarah pada konstruktivitas dari capaian pembelajaran dan CPMK yang diharapkan, termasuk juga mengarah dan berdasarkan pada capaian keilmuan program studi. Adapun materi-materi yang kita rancang yang sudah kita susun di sini adalah yang pertama
Digitalisasi dan transformasi. Yang kedua, perilaku nasabah era digital. Yang ketiga, pengaruh digitalisasi terhadap model bisnis perbankan. Yang keempat, konsep bank tradisional dan bank digital. Yang kelima, faktor-faktor teknologi yang mendorong transformasi perbankan. Dalam rangka menunjang perwujudan dan kemampuan CPMK yang diharapkan, maka di sini kami mengkombinasikan dalam bentuk penugasan-penugasan yang diberikan kepada mahasiswa yang kemudian dikombinasikan, diantaranya yang pertama yaitu bentuk penilaian pada aspek partisipatif yaitu 20%, kemudian pada tugas 25%, kuis 25%, serta proyek sebesar 30%. Sedangkan untuk menjaga objektivitas dalam penilaian dan menghindari subjektivitas dalam proses pembelajaran dan penilaian, di sini kita menggunakan rubrik penilaian yang nanti bisa mereka akses di Sikuni. Kemudian menggunakan rentang penilaian sebagai berikut. Nilai A sangat baik yaitu nilai 80 hingga 100, nilai B yaitu baik 70 hingga 79, nilai C yaitu cukup 60 hingga 69, nilai D itu kurang yaitu 31 hingga 59, serta nilai E sangat kurang atau bisa disebut istilah gagal yaitu nilai 0 sampai 30. Nah, itulah beberapa tahapan dari perguruan tinggi atau PDD UKT PT. Untuk selanjutnya kita masuk ke tahap pada proses pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik kawan-kawan semua, kembali lagi kita di kelas digital banking ya. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait tentang digitalisasi dan transformasi ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang perilaku konsumen ya, terkait dengan transformasi juga perubahan dari perilaku konsumen. Sedikit Bapak ingin mengulas dulu beberapa hal poin penting terkait pembelajaran sebelumnya. Yang pertama adalah bahwa digitalisasi dan transformasi adalah sebuah keharusan bagi setiap bisnis ya. Karena memang dunia ini sedang berubah ya, sedang terdisrupsi oleh perkembangan teknologi ya. Nah, yang paling penting diperhatikan di sini dalam kaitan transformasi bisnis, karena kita sudah memahami bahwa sekarang dunia mengarah pada transformasi ke digitalisasi yang mengharuskan semua bisnis bertransformasi ke bentuk digitalnya. Bertransformasi maksudnya adalah meninggalkan model yang lama. Ya, mungkin bahasa anak muda sekarang yang bisa kita pahami, move on ya. Dan tak akan kembali lagi ya. Istilah move on kan nggak kembali gitu ya. Nah, artinya apa? Tak akan pernah balik lagi dunia ini. Oh, sekarang modelnya digital, transaksinya online. Oh, besok berubah lagi. Manusia sudah bosan dengan transaksi online. Balik lagi ke zaman batu ya, nggak mungkin. Ya, karena dunia ini akan terus berkembang. Ya, dunia ini akan terus maju sesuai dengan perkembangan dari teknologi itu sendiri, yang kemudian bisa mengubah model-model bisnis dan juga apa-apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Kemudian mentransformasi bisnis termasuk juga perbankan ya, itu tidak hanya sekedar mendigitalkan produk ya, tidak hanya sekedar mendigitalkan bisnis kita, tetapi harus ada kejelasan visi, misi serta roadmap pengembangan yang kemudian bisa membentuk sebuah nilai bisnis ya. Nah, inilah yang menjadi kata kunci dalam transformasi ke digital. Nah, kemudian hal yang kemudian menjadi tantangan apa? Ya, strategi bisnis di era digital. Nah, strategi bisnis era digital ini akan sangat menentukan ya. Karena strategi era digital ini adalah strategi yang berbeda. Karena dunia sudah didisrupsi, dirubah bentuknya karena berbagai macam bentuk teknologi yang hadir. Kemudian apalagi tantangannya? Bentuk kepemimpinan ya. Nah, jadi selain bentuk kepemimpinan, nanti struktur organisasi juga akan dirubah oleh model-model bisnis digital ini. Kemudian ada lagi yang namanya talenta digital. Talenta
digital juga harus dipersiapkan. Nah, ini tantangan yang luar biasa juga untuk transformasi digital. Kenapa? Kadang ada sebagian orang mengatakan bahwa ya, cukup rekrut generasi milenial, generasi Z, ya di sebuah perusahaan udah selesai. Sebenarnya nggak cukup seperti itu saja, ya. Karena nanti kita membutuhkan keahlian khusus yang betul-betul tidak hanya berpaku pada kemampuan teoritis, ya, tetapi juga kematangan dalam bekerja, kedewasaan dan lain sebagainya. Maka dalam membangun talenta ini bisa juga nanti sebuah perusahaan yang melakukan transformasi bisa mengadakan workshop, BIMTEK, dan pelatihan-pelatihan untuk kemudian mengupgrade kemampuan dari talenta yang sudah ada. Ya, nah jadi itu tantangan-tantangan ya. Kemudian transformasi di era digital ini juga apa namanya bisnisnya juga berbasiskan keputusan itu by data. Ya, nah jadi ini yang kemudian menjadi perbedaan yang sangat signifikan dengan model-model bisnis sebelumnya. Ya, nah itu bagian-bagian penting yang sedikit Bapak review. Nanti kawan-kawan juga bisa lagi melihat ya terkait ataupun membaca di modul-modul yang sudah ada kita upload di Skuli ya di sistem pembelajaran kita. Ya. Nah pada hari ini kita masuk pada pembahasan perilaku konsumen di era digital. Nah secara tidak langsung dari judulnya ada kata perubahan atau transformasi di sini meskipun nggak dibuat ya. Nah jadi perilaku konsumen era digital maksudnya adanya pergeseran perubahan perilaku konsumen di sini. Ya, karena sebelumnya kalau kita sebut perilaku konsumen, ya itu jelas pasti teorinya udah sama dengan sebelumnya. Ya. Nah, tapi di sini ada istilahnya di era digital gitu ya. Nah, di era digital ini sudah menunjukkan bahwa adanya transformasi perubahan perilaku dari konsumen atau dalam bisnis perbankan kita sebut nasabah gitu ya. Nah, lantas apa sebenarnya yang dimaksud dengan perilaku ya, perilaku konsumen. Nah, di sini siapa namanya? Blackwell dan Minier serta Hangsenes, Abedi, Gobarni, Kamali dan Haruni 2007 mengatakan bahwa perilaku konsumen melibatkan keputusan pembelian barang dan jasa untuk konsumen pribadi ya. Kemudian berbeda lagi nanti apa yang disampaikan oleh yang namanya Pehambari, Satari, kemudian Kordestani dan Ogazi. Nah ini bahasanya bukan bahasa Inggris. Ini menunjukkan bahwa mereka ini bukanlah orang Inggris ya. Nah tapi di sini kita tidak fokus ke sana ya. Nah kita melihat bagaimana dia mendefinisikan perilaku itu sendiri. Nah di sini dia menggarisbawahi bahwa perilaku konsumen melibatkan individu kelompok dalam memilih, membeli, menggunakan, bahkan membuang produk ya. Nah, layanan, ide, atau pengalaman untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana Kotler dan Keller. Nah, ini Kotler dan Keller ini sangat familiar di kalangan kawan-kawan yang skripsi ya, yang meneliti tentang perilaku konsumen ataupun marketing ya. Nah, apa kata Kotler dan Keller? Nah, serta kawannya ini ya, Sarnep ya. Nah, kemudian apa katanya? Dia menyatakan bahwa perilaku konsumen adalah studi bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan membuang produk, layanan, ataupun pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan. Nah, itu yang disebut dengan perilaku konsumen, atau bahasa lainnya perilaku nasabah dalam bisnis perbankan. Ya. Nah, kemudian ya di sini pada era digital saat ini terjadi transformasi perilaku. Nah ini menjadi poin bahasan kita pada hari ini. Bagaimana perilaku konsumen era digital ini? Karena ini dalam bisnis ya memahami perilaku adalah kata kunci untuk sukses. Ya untuk merumuskan strategi manajemen semuanya harus berorientasi pada pemahaman perilaku yang baik. Ya maka pebisnis, pelaku bisnis yang memahami perilaku konsumen dengan baik, maka dia akan mampu menghadirkan produk yang kompetitif. Maka dia akan bisa menguasai pasar. Maka dia akan meningkat profitabilitasnya. Misalnya kita lihat bagaimana misalnya Toyota, kemudian Daihatsu, bagaimana kemudian dia dengan basis consumer centrisnya ya melahirkan sebuah produk yang namanya Avanza, Xenia, ya itu kan disebut sebagai mobil sejuta umat.
Nah, walaupun pada waktu itu disebut sebagai mobil murah, tapi pada kenyataannya dia mampu untuk kemudian menjawab kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dari mana kemudian dia bisa memunculkan ide membuat model produk mobil seperti Avanza ataupun Xenia? Ya dari pemahaman dia terhadap konsumen. Ya, dipahaminya dengan baik bahwa rata-rata konsumen orang Indonesia itu punya anak lebih dari dua, ya, atau kita sebut keluarga besar gitu ya. Kemudian berpendapatan menengah, ya, di atasnya lapisan menengah ke atasnya itu sangat besar, ya, yang menunjukkan bahwa ini potensi pasarnya sangat besar untuk level harganya gitu ya, seharga Avanza gitu ya. Nah, bisa membawa 7 penumpang atau bahkan lebih. Nah, itulah yang kemudian bisa menjawab kebutuhan dari konsumen itu sendiri atau kita disebut dengan perilaku konsumen, ya. Nah, tapi kalau mindset bisnis sebelumnya ya tidak consumer centris, bahkan ya hanya melibatkan satu pihak, yaitu pihak pebisnis saja. Ada pebisnis misalnya tanpa memahami dengan baik kebutuhan konsumen, walaupun ini sifatnya teknologi canggih ya, tapi kemudian dia katanya, oh ini inovasi baik, inovasi terbaru saat ini. Nah, tapi inovasi dia tersebut tidak berdasarkan kebutuhan, keinginan, atau solusi pada saat itu, maka tentunya produknya akan tidak diminati. Ya, tentunya dalam membangun bisnisnya dia tidak akan benar. Ya, dan tidak akan kompetitif dia dalam berbisnis. Nah, jadi di sini kita kembali pada poin-poin ini ya. Nah, jadi apa yang berubah dari perilaku konsumen pada saat sekarang ini? Yang pertama itu cara berinteraksinya, ya, cara berinteraksi, berkomunikasi, kemudian pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi dulu nasabah itu berinteraksi kepada dengan produk itu tidak langsung terlibat dengan pelaku bisnisnya, ya. Nah, tidak secara langsung, tetapi sekarang ya perilaku konsumen itu langsung terhubung dengan konsumennya gitu ya. Nah, kemudian cara berkomunikasi, komunikasi dengan perangkat-perangkat digital maksudnya ya. Nah, kemudian pengambilan keputusan ekonomi bahwa generasi Z sekarang untuk kemudian memutuskan membeli sesuatu, nah tidak sama seperti sebelumnya. Nah, sama mungkin sebagai lain. Misalnya ada tugas buat apa gitu ya. Nah, peralatannya misalnya tugas membuat kaligrafi. Nah, peralatannya pakai pena kaligrafi dan kanvas kaligrafi. Maka apa hal yang kalian lakukan yang pertama kali? Apakah kalian ambil kunci motor, pergi cari toko? Enggak kan? Tapi apa? Buka handphone dulu. Ya. Lihat dulu di berbagai aplikasi gitu ya. Nah, bagaimana bentuk barangnya dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar perubahan-perubahan yang sangat signifikan ya terhadap perilaku konsumen pada saat sekarang. Kemudian transformasi dipengaruhi oleh faktor apa? Kemajuan teknologi informasi, penetrasi internet. Nah, jadi tidak menafikan ya bahwa akses internet sampai ke pelosok negeri itu memperluas ya kemampuan masyarakat Indonesia untuk mengakses teknologi dan informasi. Inilah yang kemudian juga merubah perilaku-perilaku orang pedesaan. Mungkin sekarang kalian akan melihat abang-abang tukang paket sekarang sudah sampai di desa-desa gitu ya, di kecamatan-kecamatan. Nah, kenapa? Karena sekarang konsumen-konsumen di tingkat desa pun sekarang sudah berbelanja online. Ya. Nah, tidak lagi mengutamakan pergi ke toko gitu ya. Nah, karena inginnya serba mudah gitu ya. Nah, jadi di sini apalagi maraknya penggunaan smartphone. Nah, ini jelas ya. Nah, sekarang bahkan atuk-atuk yang sebelum tidak punya smartphone, sekarang dia sudah punya smartphone gitu ya. Nah, diajarkan anaknya gitu ya. Kemudian kemunculan teknologi digital, platform digital, e-commerce, media sosial, dan aplikasi mobile lainnya yang kemudian membuat ya budaya dan perilaku manusia itu semakin semuanya serba handphone ya terhadap kebutuhan manusia. Selanjutnya, pergeseran landscape interaksi antara konsumen dan produsen. Nah, interaksi ataupun saling terhubung yang seperti Bapak sampaikan tadi. Nah, jadi konsumen bisa langsung mengkomplain, kirim review, dan lain sebagainya. Kalau dulu enggak kan?
Nah, kalau apalagi transaksi secara konvensional gitu ya. Nah, selanjutnya transformasi perilaku konsumen di era digital tidak hanya menuntut adaptasi dari sisi pelaku bisnis, tetapi juga membuka tantangan dan peluang baru dalam memahami pola interaksi konsumen, kesadaran merek, menciptakan loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan konsumen digital ya? Jadi ada istilahnya konsumen digital, artinya bahwa konsumen era digital. Nah, seperti itu. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama, konsumen yang menggunakan perangkat digital dalam proses pembelian. Nah, karena di sini perilaku dalam maksud di sini bukan maksudnya akhlak ya. Jadi perilaku seperti definisi yang disampaikan Philip Kotler dan yang lain-lain tadi di awal. Ya. Kemudian berinteraksi dengan brand melalui media sosial, aplikasi, dan e-commerce. Selanjutnya, yang ketiga, yang dimaksud dengan konsumen digital itu cenderung mengandalkan ulasan online dan pengalaman pengguna lain. Ya, ketika kalian belanja kan, kalian kan lihat dulu video unboxingnya, lihat dulu reviewnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya apa yang berubah dari mereka itu? Nah, jadi yang berubah itu ya dari konsep model tradisional berubah menjadi digital. Begitu juga dengan sektor perbankan ya. Nah, jadi dari yang sebelumnya konsumen itu ya, yang konsumen itu pasif, sekarang dia aktif dalam memberikan feedback, kritik, saran dan lain sebagainya yang kemudian menjadi bagian dari pelaku bisnis untuk kemudian meramu strategi bisnis dan melahirkan produk. Kemudian loyalitas pada merek. Nah, ini dulu zaman saya itu masih loyalitas mereknya kuat ya. Jadi sangat memperhatikan apa merek sepatumu, Nike. Apa kamu apa? Adidas. Nah, kamu apa? Skechers dan lain sebagainya gitu ya. Nah, tapi sekarang yang namanya loyalitas merek itu sudah tidak ada lagi karena sudah berubah cara perilaku konsumennya. Generasi Z-nya, generasi Alpha-nya tidak lagi memperhitungkan merek ya, tetapi lebih pada pengalaman yang dia dapat ya. Nah, dan juga ada faktor-faktor lain yang kemudian mereka bisa memutuskan untuk pembelian gitu ya. Kemudian selanjutnya, kalau dahulu konsumen itu terbatas informasi, kalau sekarang informasinya melimpah. Ya, dulu mudah-mudah aja konsumen itu dikibuli. Oh ini barang bagus, asli dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kalau sekarang informasi itu mudah diakses by smartphone semuanya. Nah, ingin cek keaslian barang, bahkan perusahaan-perusahaan sekarang sudah menyediakan bagaimana cara cek keaslian barang, gitu ya. Nah, jadi ingin beli sesuatu, kawan-kawan bisa cek dulu apa spesifikasinya, bagaimana bentuknya, gitu ya. Karena informasinya ada, ya. Video-video unboxing di YouTube banyak sekali. Saya ingin ganti handphone, kira-kira yang sesuai spesifikasi saya dan juga kebutuhan saya sesuai dengan uang saku saya. Handphone seperti apa kira-kira ingin saya beli? Maka kalian akan mencari melihat video-video unboxing. Maka banyak sekali video-video unboxing itu yang sangat viral di YouTube ya, yang ditonton oleh jutaan orang ya. Nah, jadi informasi itu sangat banyak dan melimpah saat sekarang ini, sehingga akan mempengaruhi keputusan dari pelanggan itu sendiri karena makin banyak perbandingan, semakin eh, apa namanya, banyak opsi pilihan yang bisa didapat oleh konsumen. Selanjutnya, kalau dulu bersifatnya online ya dalam transaksinya, sekarang ya multi channel, omni channel gitu ya. Nah, jadi ini yang kemudian menjadi perubahan yang sangat signifikan juga ya. Nah, jadi kalian kan seperti yang saya sampaikan tadi, ketika ingin bertransaksi beli sesuatu, walaupun ingin beli secara offline, saya beli offline karena butuh cepat, pasti bukanya Shopee dulu, buka Tokopedia dulu, buka marketplace lain dulu. Nah, benar seperti itu kan? Nah, oke. Selanjutnya, pembelian ya. Kalau dulu pembelian, kalau sekarang dia bersifat partisipatif ya. Kalau dulu maksudnya hanya bersifat pembelian saja, sekarang dia lebih aktif dan berpartisipatif dalam
transaksi. Di sana ada review, sharing, ada feedback, ya. Nah, dikasih bintang berapa, gitu ya. Itu kan sering yang menjadi apa namanya ikon aplikasi dalam layanan digital. Ya, jelas. Kemudian, sekarang kita kaji apa implikasinya terhadap bisnis. Nah, jadi yang pertama, perlunya strategi digital marketing yang responsif. Maksudnya yang cepat. Karena memang era digital ini, seperti yang Pak sampaikan, perubahan, inovasi, layanan, dan lain sebagainya itu sangat cepat sekali. Karena sudah ada AI yang membantu, ada machine learning, big data, computing awan cloud, ya, IoT, dan lain sebagainya. Itu kemudian membuat pekerjaan manusia itu lebih cepat. Inovasinya pun lebih cepat jadinya. Nah, kemudian selanjutnya implikasi terhadap perubahan bisnis era digital ini yang selanjutnya yang kedua, pentingnya analisis data konsumen ya berdasarkan data big data tadi. Nah, dulu orang data tak dimanfaatkan dengan baik, tapi kalau di negara-negara lain mereka sudah lama memanfaatkan data ya. Nah, kalau sekarang kita tak bisa lagi mengabaikan data. Data itu penting ya dan harus tersimpan dengan baik. Karena itu bisa dijadikan untuk strategi, produk, dan lain sebagainya. Fokus pada pengalaman pengguna. Ya, jadi pikirkan bagaimana menghasilkan pengalaman yang baik. Nah, jadi dalam mentransformasi digitalisasi, ya fokusnya pada memberikan pengalaman, bukan hanya mendigitalkan produk. Utamakan bagaimana proses, ya, bukan hanya sekedar mendigitalkan atau memberikan layanan secara digital, gitu ya. Nah, kemudian komunikasi personal dan real time. Ya, komunikasinya ya harus bisa end to end secara langsung ya, secara cepat. Kemudian kolaborasi dengan influencer dan komunitas digital. Nah, ini jelas karena impulsive buying, pengaruh influencer tadi. Nah, ini yang juga berkaitan pertimbangan kita untuk membangun bisnis secara digital ini. Nah, implikasinya kita harus memanfaatkan influencer-influencer untuk kemudian bagaimana menarik konsumen. Makanya sekarang marak sekali strategi marketing misalnya TikTok affiliate, YouTube affiliate, gitu ya. Nah, yang semuanya itu kemudian terhubung dengan marketplace, Shopee, Tokopedia, gitu ya. Nah, karena ini tadi, ya. Nah, pengaruh influencer dari generasi Z dan Alpha itu sangat kuat, ya. Nah, jadi kesimpulannya, transformasi perilaku konsumen era digital menunjukkan bahwa teknologi dan inovasi memainkan peran penting ya. Bisnis yang mampu beradaptasi lebih cepat dan tepat akan menjamin keberlanjutan perusahaan, memiliki keunggulan kompetitif dan signifikan dalam membangun profitabilitas ya. Nah, baik itu saja mungkin untuk kelas kita pada pagi hari ini. Nah, nanti untuk penugasan nanti kawan-kawan bisa akses pada sistem MLS kita ya, online, akses soal, akses rubrik penilaian dan lain sebagainya melalui web laman Sikulinya Umri Universitas Muhammadiyah Riau. Dari Bapak cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.